bisa bergabung di Zoom siang kita hari ini. Jadi saya kasih apresiasi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya dari segala macam aktivitasnya gitu ya untuk kita sharing pada siang hari ini. Jadi teman-teman, saya bukan mau mengajari teman-teman ya sekali lagi, tapi saya sharing ya, hanya sharing aja berdasarkan apa yang saya sudah lakukan ya di beberapa tahun terakhir ya, khususnya pada saat saya memulai bisnis, apa aja sih yang saya lakukan. Nah, hasil insya Allah ini sebenarnya materi kulwa ya, ini Mas Tommy udah nyulik saya gitu, ini perdana soalnya ya. Ini materi kulwa yang biasanya saya sampaikan di kuliah WhatsApp atau kuliah Telegram. Nah, ini khusus buat teman-teman, ini spesial gitu ya. Saya bawakan via Zoom ya, karena menyambut 2021 ya, dan hari Senin ini tuh hari terakhir di mana tahun 2020. Nah, hari Senin minggu depan itu udah 2021 gitu. Jadi bertepatan dengan itulah gitu kan, kita sharing ke teman-teman di sini, semoga dengan adanya sharing pada siang hari ini gitu ya, ini bisa menginspirasi teman-teman ya yang sedang memulai bisnis online, yang sudah menjalankan bisnis online, atau memang yang sudah punya banyak tim, yang sudah punya banyak bisnis ya. Saya yakin, saya percaya teman-teman di sini sudah tahulah hal teknis mah gitu ya, dari mulai cara jualan, cara closing, cara pengelolaan database dan lain sebagainya. Nah, pada siang hari ini ya, saya Mas Bam mau sharing aja hal non teknisnya ya, hal non teknis di sini ya, gimana caranya kita membuat resolusi, gimana caranya kita membuat salah satunya dream book gitu ya. Nah, agar apa yang menjadi impian kita itu bisa terwujud ya. Sekali lagi di sini saya tidak akan membahas teknis ya, tapi ini hal non teknis. Dan kebanyakan orang ya, ini kebanyakan orang rata-rata mereka fokus ke hal teknisnya. Betul apa betul gitu ya. Fokus saya gimana cara jualannya, fokus ngebangun kolam, fokus personal branding dan lain sebagainya. Tapi penting nggak itu Mas? Penting banget gitu kan. Nah, yang lebih penting yaitu apa? Pondasinya teman-teman. Ibarat kita ngebangun rumah, pondasinya tuh harus kuat dulu ya. Masalah furniturnya, masalah nanti desainnya, segala macam, rumahnya pengen minimalis segala macam gitu ya. Itu nomor sekian. Tapi yang paling penting ya dari segi ngebangun gitu ya. Nah, itulah pondasinya. Bayangkan ketika kita ingin ngebangun rumah gitu ya. Nah, itu kira-kira butuh perencanaan nggak? Ya, silahkan jawab dalam hati. Saya yakin pasti perlu ya. Detail banget nggak kira-kira? Ya, dari cakarnya, nanti cakar ayamnya, terus pondasinya segala macam, betonnya ya, desainnya segala macam. Nah, bangunan mati aja ya, bangunan mati aja itu kita desain dengan detail. Pertanyaan sekarang buat teman-teman yang di Zoom ini gitu ya. Pernah nggak kita ngerencanain hidup kita sedetail ya? Sedetail kalau misalkan kita mau ngebangun rumah misalkan. Ketika ditanya, nanti tahun depan kamu mau ngapain gitu kan, teman-teman saya waktu sekolah gitu, kamu mau kuliah di mana? Gimana nanti weh gitu. Ketika saya masuk kuliah gitu kan, nanti kamu udah lulus mau ngapain? Santai aja, masih semester 1, masih semester 2, nikmatin dulu aja gitu. Ya, memang tidak ada salahnya teman-teman. Nah, tapi jangan gimana nanti gitu. Gimana nanti aja. Kalau bahasa Sundanya kumaha engke gitu. Kumaha engke we gitu. Jangan kumaha engke, tapi harus engke kumaha. Ayo ya, bahasa Sunda yang Jawa-Jawa bingung ya. Jangan gimana nanti, tapi nanti harus kayak gimana teman-teman, harus ada perencanaan dari sekarang. Kayak gitu. Kita sepakatin dulu ya teman-teman, harus butuh yang namanya perencanaan. Oke? Nah, jadi di awal di sini ya, saya pengen share screen aja. Boleh dibantu jadi host Mas Tommy? Siap Mas Bang. Ya. Bentar. Jadi biar gampang ya. Jadi saya harus seperti apa gitu kan? Saya mesti kayak gimana? Saya kan baru pertama kali gabung di Billionaire Store misalkan. Saya udah bergabung di Billionaire Store tapi belum menghasilkan, atau teman-teman yang sudah bergabung di Billionaire Store gitu ya belum maksimal. Nah, mungkin siapa tahu, nah teman-teman kurang di mananya? Ya, kurang tadi di hal non teknisnya ya. Nah, saya share screen. Oke. Mungkin ngejelasin perjalanan saya dulu ya, biar teman-teman tahu gitu ya. Ini nggak nggak tiba-tiba ada di Billionaire Store gitu ya, perjuangan saya
dulu gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada di Billionaire Store itu seperti apa. Oke, kelihatan ya Mas Tommy ya? Masih proses, Mas. Nah, oke, sudah. Oke, ini saya karena jadi admin, biar ada yang masuk, saya biar nggak ngeklik-ngeklik, enable aja ya Mas Tommy ya, enable waiting room aja. Udah saya klik. Nah, sudah munculkah Mas Tommy Aman, lanjut slide-nya? Mas Bam. Oke, bismillah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Mas Bam, saya asli Bandung. Kenapa namanya Mas Bam? Nah itu dikasih namanya oleh CEO Billionaire Store ya, Kang Rijal ya. Nama asli KTP saya itu Bambang Taufikur Rahman ya. Tapi karena ada double Bambangnya di Billionaire ya waktu itu, dan kebetulan bidangnya ini Bambang yang satu lagi itu yang suka bantu-bantu ya. Jadi katanya nggak lucu kalau misalkan ada partnership, bisnis partner VIP yang nanyain, wah Kang Bambang yang mana gitu kan, wah nanti lagi nyebut-nyebut ini ya, nyebut-nyebut apa segala macem gitu ya, lagi ngepel-ngepel, wah itu katanya kurang bagus, katanya yaudah nama brandingnya Mas Bam. Jadi ya buat teman-teman yang belum kenal saya, kenapa Mas Bam padahal orang Sunda, nah itulah sekedar nama aja lah kalau di online mah gitu ya. Oke teman-teman, nah ini latar belakang saya. Jadi saya memulai bisnis waktu SMA mau ke kuliah ya. Nah, alhasil saya seperti ya kebanyakan orang ya, saya sukanya nongkrong ya, kongko hangout ngabisin duit orang tua. Wah, ini anak muda banget gitu ya. Nah, jadi bahkan saya sempat bisnis fotokopi ya. Kalau buat teman-teman nggak tahu, pertama kali masuk ke kampus itu saya bisnisnya fotokopi ya. Saya telepon ya mama saya, papa saya gitu kan, pas minggu pertama gitu ya, saya bisnisnya fotokopi ya, tinggal saya telepon, "Ma nih ada fotokopian manajemen SDM ya, harus difotokopi ya, uangnya saya minta 20.000." Nah, padahal nggak ada fotokopian. Lumayan, seminggu nambah 20.000 gitu ya. Nah, kebayang itu tiap minggu ya, sebulan berapa kali. Nah, itu saya bisnis seperti itu, dalam tanda kutip ngebohongin orang tua ya. Nah, jadi ya standar-standar lah kalau misalkan saya pergaulannya di kampus gitu. Jadi saya ngalamin nongkrong-nongkrong gitu kan, ya saya ibaratnya ya tidak memanfaatkan waktu gitu kan. Nah tapi apa ya, nah ini ya di sini saya mulai berjuang tuh, wah kayaknya nggak juga deh kalau misalkan buat ngibulin orang tua gitu kan, karena ya kasihan juga walaupun orang tua dua-duanya PNS ya kata sebagian besar, wah PNS mah enak gitu kan, wah ini ada gaji tetap, tunjangan dan lain sebagainya gitu. Tapi saya berpikir ya ada enak dan enggaknya gitu ya. Enaknya jelas dapat gaji PNS tuh, tapi nggak enaknya ini gitu kan, ketika saya udah lulus terus mama papa saya pensiun. Nah pertanyaannya sekarang, gelar PNS-nya bisa saya langsung ambil gitu terus saya kerja, saya dapat PNS gitu, nggak usah apa namanya kalau guru itu honor lagi dan lain sebagainya, kan nggak juga gitu, saya harus mulai dari nol. Nah pertanyaannya, ketika saya berbisnis gitu kan, ini kita belak-belakan aja nggak apa-apa ya, karena teman-teman di sini sudah pada tahu ya. Nah latar belakang mama papa saya itu guru, yang namanya guru harus dimulai dari honorer, betul ya. Nah ada temen papa saya itu sudah ngehonor ya, guru matematika itu sekitar 10 tahun ke atas, belum diangkat jadi PNS. Oke. Nah, pada saat saya berbisnis ya kan. Nah, saya waktu itu pas semester 1 kalau nggak salah, saya udah ada penghasilan itu sekitar 2,6 sampai 2,7 tahun 2010 tahun 2011. Oke, teman-teman bisa bayangkan uang 2,6 2,7 tahun 2010 2011 ya. Nah, saya membandingkan ketika harus mengikuti saran dari orang tua saya ya, ini menurut saya gitu kan, ini menurut saya harus ngehonor dulu gitu kan, mungkin setahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun ke atas ya, sampai akhirnya diangkat. Pertanyaannya gitu kan, ngapain aja tuh di waktu-waktu itu tuh gitu, setahun 2 tahun oke, dari rumah ya ke sekolah gitu kan, pulang.
besoknya dari rumah ke sekolah pulang. Jadi kalau dipercepatnya gitu ya, sekolah rumah, sekolah rumah, sekolah rumah, sekolah rumah gitu. Nah, mindset saya kebuka waktu itu gara-gara satu buku namanya The Cash Flow Quadrant. Nah, ini karangan Robert Kiyosaki. Nah, dikatakan di buku itu ada dua pola orang. Yang pertama, orang yang memang ngejar uang ya. Dia barter waktunya untuk mencari uang. Nah, sedangkan ada pola yang kedua di mana ya uang yang ngejar-ngejar dia gitu. Wah, ini menarik saya bilang gitu kan. Kita mengejar-ngejar uang yang pertama, yang kedua gitu kan, uang yang ngejar-ngejar kita gitu. Kok bisa gitu kan? Karena realitasnya ketika saya di kehidupan gitu ya, di kehidupan sehari-hari ada beberapa orang yang memang hidupnya enak gitu. Ya, kayaknya hari Senin, hari Selasa gitu kan. Ini pas saya ngelihat di jalan lewat komplek gitu kan. Rumah saya kan masuk gang tapi harus lewat dulu beberapa komplek gitu ya. Nah, itu kayaknya enak banget gitu. Hari Senin kayaknya ini main sama anaknya ya sepedahan gitu. Padahal itu jam 7, jam setengah 8 pas saya mau berangkat ke kampus gitu kan. Wih, enak banget ya, dia kerjanya apa? Mobil ada, rumah gede gitu. Istri cantik gitu kan, kayak gitu. Kok kerjanya apa ya? Nah, sedangkan di keluarga saya mayoritasnya mereka gitu ya, itu dari pagi sampai sore terus-terusan kerja keras, tapi kok hasilnya belum maksimal gitu. Ya. Ini yang saya alami. Wah, berarti ada yang salah. Ya, saya dapat buku itu di komunitas saya, ya. Saya ngobrol-ngobrol sama mentor saya, deh baca bukunya gitu. Karena paradigma saya waktu itu ya kalau mau duit, mau uang gitu kan, ya harus kerja. Ya memang betul gitu. Nah, tapi setelah saya baca bukunya gitu kan, Cash Flow Quadrant ini luar biasa, ya. Ini ada paradigma umum dan paradigma sukses. Kalau misalkan paradigma umum, ya tadi, kita kerja dapat duit, kita kerja dapat duit, kita nggak kerja nggak dapat duit. Sama halnya ketika teman-teman sekarang jualan gitu. Ya, teman-teman jualan dapat duit, oke, jualan dapat duit, jualan paket bundling ya 60.000, paket hemat tuh lumayan 90.000, nggak jualan, ya nggak dapat duit. Nah, pertanyaannya ada paradigma yang kedua, ya, yaitu paradigma sukses di mana hanya 5% orang di dunia ini yang memakai paradigma sukses ini. Bedanya apa? Kita kerja untuk membangun yang namanya aset. Bukan asep ya, asep orang Sunda, aset ya. Jadi aset itu apa? Segala sesuatu yang memang kita tidak jalanin lagi tapi bisa menghasilkan. Contohnya apa? Yang paling simpel itu kos-kosan ya. Ketika teman-teman mungkin ngelihat kos-kosan gitu ya, wah, untuk dibangun di awal gitu kan mungkin belum dapat uang ya, karena kita mesti ngemodal tuh semennya, pasirnya, betonnya segala macam, belum tuh proses 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, udah mulai tuh jadi kos-kosannya. Ya, kita sewakan, kita mau tiduran ya, kita mau main sama keluarga ya, punya 10 kos-kosan ya, satu pintu kamarnya 1 juta ya, ada 10 berarti 10 juta, itu tiap bulan tinggal gini aja ya, Assalamualaikum, 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 10 juta. Bayang ya. Nah, sama halnya di bisnis online. Ketika teman-teman jualan dapat duit, nah pernah nggak berpikir suatu saat, suatu titik di mana teman-teman nggak harus jualan lagi, ya, teman-teman nggak harus memang iklan lagi dan lain sebagainya, tapi penghasilan dapat terus. Gitu. Nah, coba pikirkan dari sekarang, aset digitalnya seperti apa? Entah teman-teman punya kolam, entah teman-teman punya database, gitu kan? Entah teman-teman punya list email, apapun itu, ya, apapun itu, coba berpikirnya teman-teman punya bisnis bukan penjual, ya. Logika sederhana, mending pebisnis atau penjual ya, mending pebisnis. Kalau penjual mah kita jadi Superman, ya. Kalau pebisnis ya punya super team, ya, kita tinggal ngelola, ya. Baik lagi ke topik, ya itulah perjuangan saya kenapa saya klik di bisnis, kenapa saya pengen memulai bisnis. Ya, salah satunya saya jualan ini peninggi badan, ya. Itu produknya peninggi badan 2010-2011. Nah, ini ya si gondrong gitu ya. Nah, ini benar-benar pure saya jadi Superman, ya. Ini jualannya masih pakai BlackBerry ya. Jadi pagi-pagi jualan gitu ya, siang-siang udah ada yang transfer, sore-sore ke JNE gitu kan. Nah, terus kayak gitu polanya gitu. Omsetnya gede, saya ngiklan waktu itu di Twitter ya, omsetnya gede gitu kan. Ya, 1 minggu saya semangat, wah ini gaji orang tua saya ini seminggu saya udah dapet ya. Sebulan saya mulai ngeheng ya. Uang ada tapi kok sibuk banget ya gitu. Sampai ketika saya makan harus pegang handphone ya, mohon maaf, sampai saya ke kamar mandi, ke toilet saya megang handphone. Kebayang nggak? Karena nih ada yang mau transfer, ada yang mau konfirmasi. Kebayang nggak ya? Karena saya belum ngerti apa yang namanya super team dan lain sebagainya, saya masih awam gitu. Saya basicnya orang offline yang belajar online. Nah, mungkin di sini ada teman-teman latar belakangnya dari offline
ke online. Ya, alhasil apa? Ya udah saya kerja keras sampai akhirnya satu titik saya kena batunya. Kena batunya tuh apa? Handphone BlackBerry saya penuh pinnya, itu pertama. Yang kedua, handphone saya rusak, handphone saya hilang, database hilang. Nah, ini ya langsung. Terus yang kemarin yang mau transfer gimana ya? Terus yang janjian transfer sama saya gimana ya? Orangnya mungkin nyari orangnya nanya-nanya. Kebayang ya maksudnya gitu. Nah, titik saya mulai bertobat tuh di situ gitu. Nggak mau jualan sendiri gitu. Karena ya percuma gitu. Kita omset besar tapi apapun kondisinya gitu kan, ya tetap kitanya harus action gitu. Ya, kita nggak tahu, kita mungkin ya sakit gitu kan. Kita mungkin ya nggak bisa langsung terus-terusan pegang handphone gitu. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan kita jualan terus nggak ngebangun tim gitu. Nah, ketemulah sama mentor saya gitu kan. Ya, kamu tuh sebenarnya tinggal duplikasi ya, tinggal bikin lagi bumps yang selanjutnya gitu. Alhasil ketika jualan online saya bisa jualan sampai 50 juta gitu. Saya dapat reward segala macam. Nah, mentok sampai 50 juta. Kebayang ya? Otomatis ketika saya pengen omsetnya 100 juta, 200 juta, 300 juta, ya sih saya tinggal copy paste, saya tinggal duplikasi aja nih, ya diri saya harus banyak gitu. Ya, saya tinggal gimana? Saya tinggal ajarin nih loh cara iklan seperti ini, nih loh cara edit gambarnya seperti ini, nih loh ngiklannya di akun ini gitu. Udah simple kayak gitu. Ya sudah, saya buat yang namanya ini offline ya, ini offline. Saya buat yang namanya daftar nama. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau misalnya udah belajar bisnis online, wah ini kita mau ke siapa? Kalau organik kan teman-teman bisa follow ya orang-orang yang tertarget gitu kan. Nah, jadi kalau saya tulis database ya, orang-orang yang tertarik bisnis, orang-orang yang tertarik mau jualan online siapa aja saya list gitu. Kayak gitu ya. Jadi kuncinya ya pertama teman-teman banyakin database. Kalau teman-teman misalkan mau ngebuka reseller gitu kan, nah cari orang-orang yang memang butuh ya, orang yang butuh penghasilan, gampangnya seperti itu. Mau penghasilan tambahan nggak? Nih saya ada proyekan, mau nggak kamu pegang? Ya udah jelasin aja segala macam bisnisnya gitu. Ya, jadi saya simple bisnisnya gitu kan. Ya udah karena bisnisnya jaringan gitu kan, saya tinggal cerita aja nih saya ada bisnis bagus gitu kan, bisnis online ya, karena kita fokusnya ke jualan online pakai BlackBerry dulu tuh. Udah kamu datang aja ke pertemuan nanti gitu. Kayak gitu ya, singkat cerita saya berproses teman-teman ya, saya cerita ke saudara-saudara saya, ke teman-teman kampus gitu kan. Nah, sharing bedanya sama bisnis online apa? Kalau bisnis online kan kita sharingnya di Kulugram live gitu kan. Nah, via offline-nya ya saya belusukan gitu ya, seperti di buku Kang Dewa di Pasukan Militan ada salah satu tips gitu ya biar pasukan militan dan loyal, yaitu belusukan ya. Ini dari tahun 2011 saya lakukan teman-teman ya, keluar kota gitu kan, ketemu banyak orang gitu kan, udah terbiasa gitu kayak gitu ya. Ada yang beli sampai beli gitu ya produknya, alhamdulillah. Ada yang nggak beli gitu kan, ya nggak apa-apa, namanya juga berproses. Yang paling sedih tuh ya, yang paling sedih tuh ketika kita udah keluar kota. Saya pernah gitu kan ke Cianjur, itu waktunya sekitar 2,5 jam dari Bandung pakai motor. Kita cuma janjian mau presentasi bisnis. Dulu belum ada Zoom ya, masih yang paling canggih BlackBerry dan telepon gitu ya. Saya 2,5 jam itu janjian jam 12 siang. Wah, kata tim saya, nanti yang datang banyak 20 orang, kita udah booking kafe. Wis, ya bukan kafe sih ya, tempat-tempat nongkrong gitulah gitu kan. Oke, siap, saya berangkat pagi-pagi dari Bandung, siangnya saya sampai Cianjur, ya kan. Nih waktu udah jam 12, saya udah nyampe lokasi, kok sepi ya gitu kan. 12:30 lewat ya, sholat dulu segala macem, kok masih sepi sampai jam 1 jam 2, ternyata saya dapat kabar nggak ada yang datang satu orang pun. Kebayang, saya cuma datang 2,5 jam ya kan, ke Bandung. Kebayang ya. Nah, alhasil apa? Ya tidak menghasilkan gitu. Cuman apa ya? Cuman tadi gitu. Ya orangnya ada kan teman tadi kan, rumah-rumahnya yang pelosok gitu kan, kalau orang Bandung pasti tahu gitu kan. Ya yang pada teman saya rumahnya yang pelosok gitu kan, kalau janjian 10 yang datang tuh udah tingkat berapa gitu ya. Ya teman-teman tinggal main banyak aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pemain offline pasti tahu gitu ya, orang-orangnya seperti apa gitu ya. Nah, PR-nya buat teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman basicnya dari offline,
ke online, teman-teman butuhkan apa? Ya ilmu-ilmunya gitu. Karena kalau dari segi offline, pengalaman dan mungkin basicnya dari online gitu. Ya, ketika ngelihat wow, komennya banyak, yang nge-share banyak. Ketika posting di Instagram, wow, banyak yang komennya, banyak yang like-nya. Tapi pas saat ketemu ya, diajak ngobrol, kok PR ya, gitu kan? Kok nggak enakan ya, gitu. Pernah nggak teman-teman ada satu titik teman-teman ketemu sama orang di dunia mayanya enak, ya, di Facebook segala macam interaksi komen dan ini ya, gitu kan. Nah, PR-nya buat orang offline, orang online ya, PR-nya buat orang online ya tadi gitu. Mungkin teman-teman lebih sering ketemu handphone, ketemu laptop gitu kan. Nah, itu PR-nya ya. Tinggal pengembangan diri aja karena dari segi basic ilmu dan lain-lain teman-teman udah menang. Ya. Nah, jadi buat orang offline dan orang online tantangannya memang berbeda ya. Tapi ini bukan jadi alasan buat teman-teman itu ya. Nah, ini saya berproses. Oke, loading. Nah, ini teman-teman ya. Dulu belum ada Zoom, belum ada video call, ya udah nih ke Jampang Surade ya. Itu tuh Sukabumi atas, Bandung ke sana tuh 7 sampai 8 jam. Buat apa? Ketemu sama orang. Nih belusukan ya. Ya operasional pas-pasan dari bonus segala macam sama grup saya gitu kan. Yang datang ya alhamdulillah lah. Nah, saya bilang bisnis online. Nah, ini nih yang memotivasi saya ya. Nah, saya kenal Kang Rizal itu tim saya, ya. Itu di bisnis saya, di bisnis jaringan. Nah, waktu itu saya dari Twitter saya ngiklan di Line Air, ya. Nah, ada namanya akun The Story of Life. Nah, ini followernya 4.200.000. Nah, ini saya jadi klien dia gitu. Saya ngiklan akun publik. Budget iklannya waktu 2000 berapa ya? 13-14 kalau nggak salah. Itu 1,2 juta sekali posting ya, karena Line Ad ini bisa broadcast. Nah, kebayang ya followernya 4.200.000 line. Verifikasinya pakai nomor handphone. Alhasil 95% itu orangnya asli. Beda kalau misalkan kayak Instagram gitu ya, kayak Facebook mungkin orangnya bisa fake account gitu. Tapi kalau misalkan Line ini dia verifikasinya pakai kalau misalkan mau fake ya. Nah, jadi saya ketemu gitu kan dan orangnya pengen bisnis. Wah, ini prospek dong, kebayang ya. Dia punya kolam, ibaratnya dia punya kolam, punya akun publik 4.200.000. Oke, saya ajak kerjasama, ternyata dia pengen dijelasin. Wah, pengen dijelasin langsung ke aku tertarik. Nah, kebayang nggak? Angin surga gitu kan. Wah, ini 4.200.000 kapan lagi gitu kan. Pas saya tanya, oke deh, saya siap ketemu. Gitu. Ya, oke, saya di Tanjung Balai. Wis, Tanjung Balai kok namanya bukan Sunda-Sunda gitu ya. Kalau Sunda kan Cileunyi, Cibiru, Cicadas gitu ya. Nah, ini Tanjung Balai masalahnya. Saya searching di Google Sumatera. Waduh, gitu kan. Nih rekor harus terpecahkan gitu ya. Karena saya belum pernah sama sekali keluar Jawa Barat. Paling jauh tuh ke Jakarta lah ya. Paling jauh ke Jakarta. Lagi kualifikasi reward mobil kalau nggak salah. Ya udahlah, bismillah. Saya tanya-tanya ke Kang Rizal karena Kang Rizal kuliahnya waktu itu di Medan gitu. Ini saya mau ke Medan, ya Tanjung Balai di mana diarahin, ya naik pesawat segala macam. Saya sendiri nggak ada kenalan, modal telepon ke Kang Rizal dan temennya yang travel di Medan. Nah, alhasil ya waktu itu saya sampai dan melewati beberapa titik kebun sawit 5-6 jam. Wah, luar biasa. Ya, kiri kanan sawit gitu, kebayang ya gitu. Itu prosesnya teman-teman. Dan yang punya akun ini ya, Alia Nabila ini usianya 17 tahun kelas 2 SMA. Kebayang ya. Dia 17 tahun kelas 2 SMA, modal paid promote punya akun publik. Oke, bisa bayangin saya punya akun publiknya, teman-teman klien saya. Teman-teman satu kali broadcast kalau teman-teman mau diposting di akun saya 2 juta. Oke? Nah, di akun ini sehari 3 kali ada iklan broadcast. Teman-teman bisa hitung 1,2 juta dikali 3. 3 kali posting kan? Berarti sekitar ya 3,6 sehari.
Nah, berarti sebulan tembus 100 juta kan? Nah, itu 17 tahun. Di Tanjung Balai, dia tembus 100 juta penghasilannya per bulan. Oke, jadi kalau teman-teman berpikir, wah bisnis online saya masih kecil-kecilan, bukan bisnisnya yang kecil-kecilan, tapi mindset teman-teman yang masih kecil. Ya, bukan angkanya yang nggak masuk, tapi di akal teman-teman yang belum masuk gitu. Karena saya sudah melihat sendiri, ada anak kelas 2 SMA itu dapat 100 juta sebulan. Ya walaupun sekarang land ad-nya udah turun dan lain sebagainya gitu kan, ya tapi inilah berpola gitu. Dulu zaman land ad, sekarang zamannya apa? Zamannya selebgram zamannya endorse gitu. Ya kurang lebih sama gitu. Ketika kita punya sesuatu yang memang bisa kita create ya, yang kita bisa publish entah akun kita ya atau diiklanin, endorse dan lain sebagainya, ya penghasilan datang gitu. Artinya apa? Mindset kita dinaikin dulu gitu. Bukan bisa atau nggak bisa, tapi pertanyaannya teman-teman mau nggak nguliknya, mau nggak mempelajari ilmunya, mau nggak meluangin waktunya. Oke, dan saya yakin, saya percaya semua orang pun pasti bisa, asalkan mereka mau. Bayang ya? Nah, ini yang membuka mindset saya, wah semangat nih bisnis online, anak SMA aja mau pencur bisa, 100 juta, masa gue nggak bisa gitu kan. Nah, termotivasilah dari situ. Nah, alhamdulillah pengiriman sudah mulai masuk ke pasar internasional. Oh, kalau boleh gaya gitu ya, ke Taiwan, ke Korea, paling jauh pengiriman paket ke Jerman. Ya, itu orangnya beli peninggi badan, ya, tapi bukan orang bule yang beli, tapi ada pelajar dari Indonesia yang memang lagi belajar di Jerman. Kayak gitu kan, bule udah tinggi-tinggi, yang ada bule nyuruh ke kita, lu aja minum peninggi badan gitu kan, gua mau udah tinggi gitu. Nah, oke, ya nih ya, ada hasilnya alhamdulillah. Ini rekor di keluarga juga ya. Saya dapat motor cash ya 14 juta ya. Nah, kebetulan keluarga saya kalau misalkan apapun gitu ya, nah itu kredit gitu ya, belum tahu riba dan segala macam ya dulu tuh. Nah, jadi saya rekor ya waktu itu 14 juta ini dengan omset 40 juta penjualan ya. Nah, itu dapat sekitar 3 sampai 4 motor. Ya ini baru satu karena 3 motor lagi itu saya pakai nama keluarga tapi omsetnya dari saya kayak gitu. Jadi omset penjualan waktu itu 80 sampai 100 juta, saya tiap bulan saya placement orang baru aja gitu ya biar dapat rewardnya. Nah, alhamdulillah kalau dari segi hasil ya Singapura, Malaysia, Vietnam saya dapat. Kemudian nah ini yang membungkam teman-teman saya yang negatif. Nah, mungkin teman-teman ini pengalaman saya, nggak tahu teman-teman ngalamin juga nggak gitu. Ya. Pernah nggak dikucilin gitu? Wah, bisnis online gitu kan emang ngasilin, wah dari rumah aja, emang kamu kerja apa? Nah, ada yang kayak gitu kan. Nah, mungkin teman-teman nggak usah sakit hati karena mereka mungkin ya apa ya, nggak tahu mungkin aktivitas kita seperti apa. Yang jelas ketika ada orang yang seperti itu, ya saran saya jangan didebat, tapi cukup dibuktikan aja. Dengan apa? Dengan pencapaian dan prestasi kita. Udah titik. Ya. Karena mungkin yang nyinyir sekarang tuh ngelihat, wah kamu bisnis online promosi segala macam, wah jualan buku susah, wah jualan herbal mah banyak saingan dan lain sebagainya. Misalkan ada orang nyinyir kayak gitu, nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadiin itu motivasi aja buat teman-teman buktikan ya 1-2 tahun lagi. Nah, siapa yang tertawa di belakang ya, siapa yang tertawa di akhir, udah kayak gitu aja lempeng gitu ya. Nah, ini ya komunitas saya ya, ini lagi di Vietnam, ada di Cina juga ya. Saya dapat Cina ini sama grup saya, ada 3 orang. Nah, ini ada kualifikasi mobil ya, kualifikasi mobil 1 bulan yang checklist ini omsetnya harus 200 juta. Wah, ini nih ya menegangkan juga gitu. Nah, menegangkannya ya harus berturut-turut ya. Kalau misalkan bulan pertama 200 juta, bulan kedua 200 juta, bulan ketiga 150 juta, ya udah gugur gitu. Kan nggak berturut-turut kayak gitu. Ya, nah, alhamdulillah dapat ya STNK PPKB nama sendiri ya. Jadi bukan kredit tapi dapat reward. Ya, alhamdulillah lah ya. Terus ada umroh juga ya yang saya dapat, ini gratis juga ya dari perusahaan ya. Jadi omsetnya di angka 200 juta ke atas ya. Alhamdulillah bisa umroh bareng ibu tercinta kayak gitu. Ya, jadi salah satu yang termuda di umroh. Nah, siapa tuh teman-teman punya impiannya, saya pengen umroh bisa nggak ya? Bisa banget asal teman-teman pelajari polanya. Ya, bisa banget
gampang kalau udah tahu polanya. Nah ini di Spanyol juga saya dapat gitu ya. Dan ini mentor-mentor saya ya. Jadi bukan saya yang hebat sebelum saya kenal Billionaire Store. Nah inilah mentor-mentornya. Kalau teman-teman tahu ini ada yang di Paris ya sama cewek gitu ya, istrinya gitu ya. Nah itu Pak Andika Putra, penulis buku Land Ed Marketing. Nah itu mentor saya gitu ya. Jadi saya dari dulu collab sama beliau. Dan buat teman-teman VIP ya khususnya Mas Tommy, nah insya Allah nanti Pak Andika akan sharing bersama teman-teman VIP. Oke, nah jadi pola-polanya gitu kan yang beliau terapin ya, yang membentuk saya seperti ini, ya insya Allah nanti ditularkan sama teman-teman VIP, gitu kan. Yang sebelah kanan itu Pak Anggi ini lagi di Swiss ya. Nah, jadi yang apa ya, yang saya dapetin di komunitas gitu kan, itu ya tadi gitu, bukan hanya dari segi hasil, tapi dari segi nasihat dari orang-orang di sekitar kita gitu. Di saat kita berpikir nggak bisa, tapi mentor kita bilang pasti bisa gitu. Di saat kita pesimis, ya mentor kita malah bilang optimis, kamu bisa. Karena apa? Kalau kata Kang Dewa namanya helicopter view gitu. Ya, di saat mungkin kita nggak mungkin bisa cetak gol, udah injury time, ya. Tapi dengan sudut pandang coach, dari sudut pandang pelatih, ya itu tinggal kamu lari aja ke sudut sana, kamu masukin golnya kalau sepak bola. Ya. Kamu tenang aja, kamu yakin aja, kamu believe aja pasti gol. Alhasil masuk. Nah, sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya pemain sepak bola, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, gitu, pasti butuh yang namanya mentor. Ya, dan di sini teman-teman beruntung ya ada di grupnya Mas Tommy ya. Saya sering lihat beliau suka sharing ya sama teman-teman tips ilmu bisnis dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal ikutin, praktekkan aja gitu. Enggak. Mas Bam, suaranya sepertinya hilang ya. Teman-teman masih dapat akses suara dari Mas teman-teman Bam? butuhin, insya Allah akan dibantu sama Mas Tommy. Kayak gitu. Nah itu sekilas dari perjalanan saya gitu kan. Jadi tidak langsung ya saya ada di Billionaire Store ya, saya melewati. Nah, jadi bukan bermaksud sombong-sombongan karena ini dibilang testimoni dari Dreambook ya. Nah testimoni dari Dreambook yang tadi itu ya, yang tadi itu apa aja sih tipsnya gitu ya, biar sama-sama kita belajar ya, biar teman-teman pun tahu gitu ya harus seperti apa stepnya ya, karena nggak banyak kok slide-nya ya, hanya testimoni aja, tapi insya Allah teman-teman bisa praktekkan. Oke, nah kita masuk ke slide kedua tentang Dreambook-nya. Nah boleh saya minta udah kelihatan belum Mas Tommy dari Aman slide Mas Bam, berikutnya ini? lanjut. Oke, ya dari pembukaan tadi ya, tadi baru pembukaan loh. Tadi perjalanan ya, ini Mas Bamte siapa gitu, saya mau orang offline yang belajar online gitu ya. Kebetulan alhamdulillah bisa kolaborasi sama Kang Dewa dan tim gitu ya. Nah, Alhamdulillah baru pembukaan, ketinggalan. oh siap, itu ada Mas Jun ya. Oke ya. Susah masuk dari tadi. Susah masuk. Oke ya, nah ini ya. Jadi kalau dilihat di Kulua, di Kulgram ya, ini latar belakangnya langsung gitu kan. Mempunyai reseller 12.000, dari mana 12.000 itu? Weis ya. Anda jangan bingung juga 12.000 dari mana, itu bertahun-tahun akumulasi ya. Karena bisnisnya jaringan, saya ngajakin teman-teman, saya ngajakin lagi, yang ngajakin lagi terus. Kita ketemu di pertemuan tiap minggu tuh, pertemuan 2 kali. Kebayang nggak ya? Weekday malam sama weekend siang. Artinya apa? Penambahan omsetnya banyak. Gitu. Ya, penambahan orang baru pun banyak. Bayang ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah heran kenapa sih 12.000 kok banyak banget, iya gitu. Nah polanya seperti itu. Gitu. Ya, terus dapat reward dari mana? Tadi saya sudah jelasin. Nah ini di komunitas Dream Come True ini saya kolaborasi sama Pak Andika ya, sama Pak Andika. Nah, ini saya download dulu. Ya, ada suara yang masuk dari Endam Damiati. Nah, ya. Oke, aman. Tolong di mute aja. Sip.
ya. Nah, jadi sebelum di Billionaire Store saya collabs-nya gitu ya sama penulis buku Land ya, Pak Andika Putra. Nah, sampai dipercaya di Billionaire Store dan megang Billionaire Academy ya buat proses akademi untuk teman-teman yang memang mau mulai bisnis ya. Di sana diajarin 4 hal: tim closing ya, leader dari closing ya, leader reseller sama advertiser. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang memang nanti untuk kita pembukaan sekalian saya infokan buat yang usianya maksimal 25 tahun ya, cowok gitu ya. Nah, kita akan adakan beasiswa ya, di mana itu beasiswanya gratis ya, kita sediakan asrama dan kita akan kasih beberapa proyek yang teman-teman bisa langsung dapatkan hasilnya. Salah satunya di sini udah ada 5 produk ya, ada 5 produk ya yang udah kita garap dan alhamdulillah sekarang udah ada 8 siswa ya di Billionaire Academy. Nanti teman-teman bisa kepoin di Instagramnya Billionaire Academy gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di Billionaire Store juga. Oke. Ya, karena ini tentang dream ya. Jadi siang-siang gini ya inilah. Jadi bukan bahas teknis ya, tapi non teknis. Jadi ada sekitar 50 orang ya, 50 orang di sini. Yuk sama-sama kita tanya dalam dirinya, gitu kan? Sudah hal apa yang kita jalankan di tahun 2020 ya? Karena tinggal menghitung hari lagi nih, ya. Yang mungkin bisnisnya gitu kan, yang asalnya naik gitu kan, turun gitu kan. Yang asalnya turun, makin turun gitu kan. Yang asalnya naik, makin naik gitu. Saya ya beda lah ya, tiap orang saya yakin kondisinya berbeda. Tapi yang patut kita syukurin gitu ya, ya teman-teman masih bisa ketemu nih di Zoom ini gitu. Artinya teman-teman sehat ya, teman-teman di sini mungkin ya dengan berbagai macam ya cobaannya gitu ya, tapi teman-teman masih bisa fight gitu ya. Saya ucapkan selamat karena tidak mudah di tahun ini. Jujur saya ngobrol sama owner, saya ngomong sama beberapa CEO juga, tahun ini tuh tahun memang diuji ya dari semua bisnis pun apapun itu gitu ya. Tapi ya bersyukurlah ya dengan adanya seperti ini gitu. Nah, kita bisa sama-sama belajar ya, biar ketika orang habitnya udah kayak gini, akhirnya apa, sekarang ramai Zoom gitu gara-gara pandemi ya. Oh, ada Billionaire Academy gara-gara ya pandemi juga gitu kan. Oh, ada Mas Tommy gara-gara pandemi, bukan ya, Mas Tommy VIP partner ya. Jadi teman-teman di sini pokoknya selalu bersyukur aja. Ketika teman-teman kita lagi ngobrol-ngobrol diskusi di sini, ya udah bersyukur dulu aja apapun yang sudah teman-teman lewatin di 2020 ini gitu. Dan saya yakin, saya percaya pasti ada apa ya, ada berkahnya lah gitu ya. Pasti teman-teman dapat sesuatu dari musibah ini gitu. Yang awalnya teman-teman nggak show gitu ya, jadi naikin personal branding. Yang asalnya teman-teman nggak nyaman, nggak biasa, kalau ketemu orang harus ketemu ngejelasin nih, sekarang jadi ya seperti ini virtual gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pembelajaran, jadi pembelajaran buat kita ya. Nah, yuk sama-sama ya kita renungkan ya. Buat teman-teman, oke, ini mungkin 15 menit lagi beres. Buat teman-teman di sini yang memang lagi ada aktivitas dan lain sebagainya, nah saya boleh minta kerjasamanya, teman-teman silahkan duduk atau ada di posisi yang memang menurut teman-teman rileks, ya, menurut teman-teman nyaman, yang menurut teman-teman jauh dari keramaian. Karena saya bukan berbicara tentang saya, ya, tapi saya pengen berbicara tentang teman-teman sekarang. Gimana caranya, ya, yang memang saya sudah buktikan ketika benar-benar kita yakin dan kita percaya ya, apapun yang nanti kita niatkan goals itu di 2021 itu bisa tercapai. Kan sambil nunggu yang lain saya lanjut ya, silakan teman-teman cari posisi enaknya ya, cari posisi yang memang bisa fokus ya, fokus dalam artian teman-teman bisa ya mungkin sedikit merenung gitu kan, dari hiruk pikuk yang memang wah ini mikirin leads mulu gitu kan, mikirin iklan mulu gitu kan, nih boncos nggak ya, udah lupain dulu aja ya. Yang punya hutang tanggungan gitu kan, wah bentar lagi listrik gitu ya, yang bentar lagi mungkin air tahu apa awal bulan segala macam, lupain dulu aja hal-hal yang seperti itu ya. Teman-teman fokus ya apa yang teman-teman pengen capai ya. Ketika teman-teman lihat slide berikut ya, nah tujuan teman-teman bisnis itu pengen apa gitu ya. Nah, teman-teman coba jawab dalam hati ya, saya yang bacakan aja
ya. Mungkin teman-teman pengen penghasilan tambahan, ya. Mungkin teman-teman, wah capek nih, saya belum maksimal kalau misalkan kerja, kalau misalkan usaha, saya pengen adanya penghasilan tambahan, ya. Mungkin teman-teman di sini pengen dapat penghasilan tambahan, ya. Mungkin teman-teman posisinya ibu rumah tangga yang pengen bantu suami, saya pengen ada tambahan, ya, sambil jaga anak, gitu kan. Di rumah saya bisnis online, ya, bisnis yang memang di Billionaire Store, ya, teman-teman jualan buku, gitu kan, di arahan grupnya Mas Tommy. Mungkin itu tujuan teman-teman. Atau teman-teman pengen ya tadi membahagiakan keluarga, ya. Di saat keluarga butuh, teman-teman ada gitu, ya. Di saat mereka butuh quality time, teman-teman nggak harus izin dalam tanda kutip bos gitu kan. Nah, teman-teman bisa gitu kan. Nah, mungkin itu yang mendasari alasan teman-teman pengen berbisnis. Atau teman-teman pengen menikmati ibadah, ya. Ketika azan mungkin datang, teman-teman nggak harus mungkin ngerjain sesuatu, tapi teman-teman udah langsung lepas pekerjaan teman-teman, ya, teman-teman langsung bergegas sholat 5 waktunya. Atau pengen memiliki usaha tambahan, ya teman-teman, saya pengen jadi partnership Billionaire Store tuh ya tadi, ini mungkin bisa jadi usaha kedua saya, nggak apa-apa, ya mungkin itu niat teman-teman di situ, ya. Atau teman-teman pengen bebas uang dan waktu, ya. Teman-teman pengen ya apapun ya keluarga saya minta, saya kasih. Kapanpun keluarga saya ngajak quality time, saya ada waktunya. Ya, mungkin itu yang menjadi alasan teman-teman berbisnis. Oke? Atau bermanfaat buat orang lain ketika teman-teman ya sekarang jualan buku Billionaire Store, teman-teman belajar copywriting, belajar ilmu closing, teman-teman akhirnya bisa mempraktekkan ilmunya dan menghasilkan, teman-teman bisa sharing ya ke orang-orang yang memang membutuhkan ilmu itu. Ya, ketika teman-teman udah sharing ke teman-temannya ya dan mereka hidupnya berubah gara-gara ilmu teman-teman, bisa dibayangin ya pahala jariahnya seperti apa. Bukan hanya bicara uang dan uang, tapi kita berbicara bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin itu tujuan teman-teman ada di bisnis Billionaire Store. Atau pengen pengembangan diri ya. Teman-teman mungkin sekarang yang memang saya nggak terbiasa kalau misalkan ngomong di depan orang banyak, saya nggak terbiasa harus ngobrol di Zoom, saya nggak terbiasa bikin copywriting dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pengen belajar tentang pengembangan diri, ya. Teman-teman pengen lebih baik lagi dari hari ke hari, ya. Atau teman-teman pengen punya kendaraan sendiri, ya. Cash tentunya, ya. Mungkin sekarang masih jalan kaki, masih naik angkot, teman-teman pengen gitu ya. Mungkin ke kajian, ke majelis ilmu, teman-teman nggak harus naik umum gitu ya. Teman-teman punya kendaraan sendiri. Atau teman-teman pengen punya ya tadi ya, pengen punya mobil buat keluarganya ya, karena nggak enak gitu kan, teman-teman punya keluarga kalau hujan mesti keluar ada urusan harus ya basah-basahan gitu kan. Atau teman-teman punya orang tua yang memang ada kegiatan keluarga gitu kan, teman-teman harus nganterin. Nah, mungkin niatnya teman-teman tinggal diluruskan harus seperti apa teman-teman sekarang ya. Atau teman-teman ingin punya rumah sendiri mungkin ya, teman-teman sekarang udah berkeluarga, nggak enak kalau misalkan nebeng di rumah mertua misalkan ya. Atau teman-teman pengen renovasi rumah gitu kan, apapun itu jadikan alasan teman-teman buat membangun bisnis ini ya. Atau misalkan yang terakhir pengen kenal sama Kang Dewa dan komunitas bisnis yang lain ya. Apapun alasannya itu, silahkan teman-teman nanti habis Zoom ini ya, PR-nya silahkan dicatat, tulis 100 impian teman-teman yang ingin dicapai. Oke, ya. Tuliskan 100 sebanyak-banyaknya ya. Ini hanya contoh 10 poin ini. Saya pengen menghajikan ke keluarga besar ya, 1. Saya pengen renovasi rumah. Saya pengen beli kulkas, saya pengen beli mesin cuci baru, nggak apa-apa. Impian bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk dikerenkan. Tapi yang namanya impian, ketika kita nulis dan kita bisa tergerak untuk mewujudkannya. Oke, sekali lagi impian bukan untuk dibanding-bandingkan. Wah, impian saya mah ini, ya. Saya mau beli mesin cuci aja, bersyukur karena bisa meringankan beban orang tua saya. Hanya sepele kalau buat orang banyak gitu, mesin cuci cuma berapa sih, 1,5 2 jutaan. Tapi ketika teman-teman ya niatnya, nawaitunya gitu kan buat membantu orang gitu kan. Nah, itu bisa jadi penggerak hati teman-teman buat menjalankan bisnis. Banding-bandingkan impian teman dengan orang lain. Oke, clear ya? Sampai sini. Jadi silakan
Nah, caranya seperti apa? Saya pengen misalkan ya achieve target, saya pengen saya pengen terwujud gitu kan. Nah, salah satunya rumusnya gitu kan yang kita praktekkan. Nah, ini pakai metode SMART. Nah, teman-teman yang punya buku pasukan militan silahkan cek di halaman 212 ya. Itu jadi testimoni ya tentang metode Dream Book. Nah, di situ udah ada. Yang pertama spesifik, harus jelas ya. Saya pengen punya motor. Nah, kurang jelas. Motor merek apa? Warna apa? Matic atau manual? Cash atau yang second? Ya, berapa cc-nya? Nah, harus spesifik. Saya pengen punya mobil. Mobil apa? Yang second, yang baru, warnanya apa? Berapa cc-nya? Matic, manual. Ya, jadi harus spesifik. Saya pengen bangun rumah. Iya, rumahnya tipe berapa? Gitu kan? Karena masih global. Oke? Pertama PR-nya spesifik. Yang kedua, measurable, terukur. Teman-teman bisa ngukur dirinya. Saya baru memulai bisnis, omset pengen 1M, mungkin nggak? Ya mungkin aja. Tapi teman-teman baru menjalankan bisnis, gitu kan. Saran saya, teman-teman ukur dulu diri teman-teman. Kemampuan teman-teman seperti apa, biar nanti jatuhnya di kolom R, realistis. Ya, teman-teman ukur dulu kemampuan teman-teman sekarang yang bisa apa. Nah, yang ketiga, achievable. Ketika teman-teman nulis impian, teman-teman harus yakin itu bisa terwujud. Ya, jangan hanya gaya-gayaan, wah saya pengen umroh misalkan, ya nggak ada yang salah. Tapi teman-teman nggak yakin, bisa nggak ya umroh? Kayaknya nggak mungkin deh kalau kondisi kayak gini. Oh ya udah, ganti ya, jangan menghilangkan tapi ganti. Oh nggak umroh, ya udah nggak apa-apa, turunin aja apa, misalkan pengen berkurban gitu kan, nggak apa-apa, turunin dulu aja gitu. Yang penting teman-temannya termotivasi. Nah ini catatannya, ketika teman-teman sudah nulisin goals gitu ya, dream gitu ya, teman-teman nggak tergerak, nah bisa jadi itu bukan impian teman-teman. Bisa jadi itu bukan impian utama teman-teman, hanya sekedar keinginan. Impian dan keinginan itu beda. Ya, kalau keinginan gimana cara? Kalau misalkan keinginan mungkin hanya sekedar ingin. Ya, kalau misalkan impian gimana caranya terus terwujud. Saya pengen mobil, hanya ingin. Kalau nggak tercapai, ya nggak apa-apa sih. Masih ada Grab, masih ada Gojek. Nah, kalau misalkan impian nggak bisa ditawar-tawar teman-teman. Saya pengen mobil titik. Buat apa? Buat membantu orang tua. Kalau misalkan sakit, saya bisa bawa ke rumah sakit. Nggak harus ngerepotin orang lain. Kalau misalkan ada acara keluarga, saya bisa membantu mereka gitu kan. Saya bisa, mungkin ada yang nebeng-nebeng, saya bisa anterin ke rumahnya. Itu kan jadi pahala juga. Ya, tergantung niatnya. Ya, dan biar termotivasi, ya, biar termotivasi, pakai koma, ya, ditambahin alasannya, ya. Yakin achieve, harus yakin achieve, saya harus umroh. Nah, pakai alasan, pakai koma. Kenapa saya harus umroh? Saya pengen umroh sama orang tua saya. Karena mumpung masih ada umur orang tua tuh, ya. Pengen didoain di Baitullah, pengen didoain di Mekah gitu kan, bareng orang tua gitu. Pasti lebih termotivasi gitu. Saya pengen ngasih ke orang tua 1 juta sebulan. Biasa. Tapi kalau misalkan pakai alasan, saya pengen ngasih 1 juta ke orang tua buat tabungan hajinya. Oh, merinding nggak tuh? Ya. Jadi jangan datar, impian tuh harus ada alasannya, teman-teman. Ya. Nah, terus harus realistis juga. Ya, jangan yang memang wah ini mah bualan gitu kan. Wah, saya yakin omset 1M gitu, mau berapa lama? 1 bulan. Terus omset sekarang 1 juta. Wah, PR ya, PR ya. Coba lebih realistis lagi. Dan yang terakhir ada time limit. Ya, teman-teman harus tahu kapan impian teman-teman pengen diwujudin. Oke? Clear ya sampai sini? Nah, biar gampang. Nah, ini ya seperti kula-kula yang sebelumnya ya. Ini saya fotoin contoh Dreambook-nya ya. Kenapa harus pakai Dreambook, teman-teman? Yang namanya orang, kalau cuma dicatat di handphone, dicatat di laptopnya dan lain sebagainya, itu mereka dalam tanda kutip suka lupa, bahkan tidak setia. Ya, suka lupa dalam artian ya mungkin sekarang semangat gitu, tapi seminggu 2 minggu, udah lemah lagi, bingung, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak tercapai pun. Gitu. Nah, tujuannya dibuat Dreambook ini ya biar apa? Bukan hanya gaya-gayaan, bukan ketika teman-teman kok lucu ya saya mau bisnis kok harus buat yang beginian gitu. Nah, karena ini adalah polanya teman-teman. Ketika teman-teman, anggaplah teman-teman
dioperasi atau yang cowok ya disunat gitu ya, nggak apa-apa lah kita ambil contohnya. Mungkin di awal nggak kerasa karena dibius gitu. Nah ibaratnya itu obat biusnya ketika teman-teman ada penolakan, ketika teman-teman ada masalah, nah teman-teman tetap setia ke dreamnya gitu ya. Lebih penting mana masalah atau impiannya gitu ya, balik lagi gitu. Ketika ada masalah kita fokus ke masalah atau fokus ke solusinya ya. Nah Dreambook ini adalah obat biusnya ketika teman-teman lagi berjuang ya, ketika teman-teman ya menghadapi suatu masalah, ketika teman-teman ngadepin suatu wah kayaknya nggak mungkin deh bisnis saya berkembang. Nah teman-teman coba cek lagi Dreambooknya. Saya punya impian mau menghajikan orang tua saya ya, lebih penting menghajikan orang tua saya daripada masalah saya saat ini. Nah teman-teman bisa give bangkit lagi kayak gitu ya. Tulis teman-teman ya, ini saya pakai album foto. Nah ini teman-teman 2012 saya punya dream gitu kan, wah saya kayaknya pengen pecah telur nih ke luar negeri, kayaknya luar biasa karena yang sudah mencaci maki saya gitu kan, wah nih ya Raja MLM gitu kan, wah tukang obat dan segala macem gitu kan. Nah akhirnya saya pengen membuktikan gitu ya. Nah tulis tuh ya, ada time limit tuh ya, 15 Maret 2012 gitu kan. Ini foto orang lain di Google ya, Universal Studio. Nah alhamdulillah ya, nggak lama beberapa bulan kemudian ada kualifikasi pas ke Universal Studio 4 hari 3 malam. Nah ini pertama kali saya keluar negeri itu ke Singapura, dan fotonya ini pas banget posenya di depan nah Universalnya ya. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu saya juga gitu. Yang pasti kalau teman-teman ya baca buku The Secret atau nonton video The Secret, nah itu tadi mestakum, semesta alam tuh mendukung gitu. Ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan ada aja gitu. Nggak tahu jalannya dari mana gitu. Saya pengen lebih ke bisnis digital lah, saya pengen belajar bisnis online lah ya, dari offline nih gitu kan. Nah saya udah niatkan kayak gitu, setiap sholat saya pengen belajar bisnis online tapi yang bermanfaat, harus ke siapa ya gitu. Nggak lama Kang Rizal nelfon gitu, ini kita ada project bla bla segala macam, gue butuh orang yang memang buat ya ngadepin banyak orang gitu, reseller gitu kan, kayaknya udah ada basic ya, tinggal gimana kesepakatan dan lain-lainnya. Ya udah kita collab gitu. Yang nggak kepikiran sama sekali saya bisa ada di Billionaire Store ini teman-teman ya, tinggal nih pemikiran kitanya dan hati kita yakin aja dulu gitu. Cara mah nanti juga ketemu, nanti juga pasti ada jalan. Oke. Nah, ini 2014 ya. Nah, ini ada kualifikasi ke Vietnam waktu itu, ke Halong Bay ya. Jadi kalau teman-teman film-film jadul ya, Rambo ya pernah syuting di sana, nah itu ke Halong Bay ya. Nah, di sini saya lakukan afirmasi ya. Afirmasi, apa itu afirmasi? Jadi sesuatu yang memang kita yakinin ya, dan itu tuh sudah terwujud gitu. Nah kebetulan ya mama saya tuh guru, dan waktu itu ada studi tour khusus guru-guru itu ke Ancol. Nah ketika saya searching, Halong Bay ini kan kayak pantai-pantai begitulah ya. Nah jadi saya di sini ikut, Bu, saya ikut ya ke Ancol. Tumben kamu mau ikut, biasanya kamu mah nggak mau ya, kayak yang rame-rame kayak gitu. Nggak apa-apa ikut. Niat saya gitu kan buat apa? Buat afirmasi aja. Karena saya pengen ngasih kado ke orang tua saya gitu kan, ke luar negeri kayak gitu. Tapi saya bingung caranya seperti apa, karena hal teknis sudah dilakuin ya. Ngiklan, bangun tim, bangun CS segala macam gitu sudah dilakuin. Ya udah, hal non teknisnya saya bangun ya. Akhirnya apa? Ya, ketika di Pantai Ancol, pikiran saya ini udah di Halong Bay. Bayang ya. Jadi afirmasi sama orang gila mungkin beda-beda tipis. Nah, perbedaannya kalau misalkan orang gila itu nggak ada ikhtiarnya, nggak ada actionnya. Tapi kalau misalkan benar-benar kita afirmasikan, ngebayangkan gitu, oke ini Halong Bay gitu. Saya foto sama orang tua saya ngebayangin, wow ini udah kejadian, wow ini pertama kali saya ngajak orang tua saya ke luar negeri, kayak gitu. Ya, ini saya foto tuh sama mama saya gitu kan. Dan nggak tahu kenapa ada kualifikasi ya itu ke luar negeri yang percis itu ke Halong Bay gitu ya, itu terjadi achieve 6 bulan kemudian ya. Dan nggak tahu kenapa nih, lihat teman-teman kerudung mama saya ini sama warnanya ya, posisinya sama, belakangnya danau gitu. Saya nggak tahu kenapa foto ini gitu, tapi kok iya ya bisa gitu ya. Banyak sekali miracle-miracle-nya gitu. Nah makanya mungkin teman-teman yang sekarang ngulik terlalu teknis, coba deh teman-teman review dirinya gitu, hal non teknisnya seperti apa gitu. Dan saya ya tadi termotivasi, kan bisnis udah ujung-ujungnya duit gitu kan. Nah ini saya ngelihat gitu ya, bonus saya waktu itu masih jutaan ya, bonus dari
Pak Andika ya, mentor saya gitu. Saya tinggal ganti nama beliau dan tanggalnya. Nih omset bonusnya itu 34 jutaan. Nah, karena di komunitas kita udah kenal online nih. Yang dulunya kita jualan harus offline, dalam tanda kutip dimudahkan. Yang harusnya kita harus cek kesehatan dan lain-lain, ini cuman senam jari, senam jempol, ngiklan dan lain sebagainya, ngelayanin customer, ya omset datang gitu. Nah, kita punya pemikiran di komunitas kita gitu kan, gimana caranya penghasilan bisa mengalahkan usia. Oh, itu tuh visi kita tuh. Jadi ya komunitas tuh imunitas gitu. Di saat di komunitas lain ya, di lingkungan lain dibilang wah nggak bisa, nggak mungkin, nggak usah ngimpi, udah kuliah aja yang benar. Karena dulu saya masih kuliah gitu kan. Nah, tapi ya alhamdulillah gitu ya, berkat komunitas yang luar biasa ini jadi imunitas saya gitu buat ngewujudin ya. Ini 34 juta tahun 2014 gitu. Dan ini achieve setahun kemudian ya. Achieve setahun kemudian itu diangkat 36 juta gitu. Lumayan nggak maksudnya? Usia saya waktu itu berapa ya? Semester 22 gitu. Ya, jadi benar-benar apa yang kita ucapin, penghasilan lebih besar daripada usia itu tuh jadi doa terus ya. Ketika ada customer masuk, wah ini closing gitu. Jadi beda feel-nya tuh ketika kita punya goals ya. Alhamdulillah ini achieve. Kemudian nah ini sempat kepleset juga, saya pengen kualifikasinya karena kan di bisnis jaringan selalu ada reward ke luar negeri gitu kan. Nah itu tuh ke Korea gitu kan, fotonya ke Korea tapi achieve-nya ke Cina gitu. Ya lumayan mirip-mirip gitu, Cina sama Korea gitu. Tapi saya berpikir ketika kita benar-benar menuliskan, mungkin nggak semua terwujud dari dreambook kita, tapi minimal ya 70-80% itu terwujud. Masih lumayan daripada nggak sama sekali, kita nggak ikhtiar ya nggak dapat sama sekali gitu. Udah ya, minimal apa udah ikhtiar dulu aja gitu ya. Kalau kata Mas Tommy itu ya, wah ini ikhtiar langitnya gitu kan, wah luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ikhtiar langitnya aja gitu. Karena yang namanya online itu tidak bisa diprediksi. Sama-sama jualan buku, sama-sama ngiklan, kok hasilnya berbeda, yang nggak tahu faktor X itu mah gitu. Ya, selain skill dan lain-lain, mungkin ya itu tadi, doanya teman-teman kurang kenceng, sedekahnya kurang kenceng, minta doa restu orang tuanya kurang kenceng, tahajudnya kurang kenceng, minta doa restu orang tua juga, jangan lupa. Nah, itu aja yang saya pelajari dari komunitas saya, simple ya, yang penting kita lakuin kayak gitu. Ya, nah ini ya bukan saya pendukung beliau ya, saya netral di sini, tapi saya mencari gambar yang cocok ya, karena saya pengen, wah udah pede nih, mama saya cerita ke teman-teman gurunya, wah saya diajakin anak saya ke luar negeri, wah bangga kan, oke, belum selesai, karena inilah yang utamanya gitu kan, wah udah pernah naik pesawat kan, udah nggak apa ya, nggak tegang gitu kan. Biasanya kan ada yang tegang, ada yang pegangannya kayak gimana pertama naik pesawat apalagi ke luar negeri gitu. Udah terbiasa sama mas saya, oke, bismillah gitu kan. Saya pengen ngajakin umroh gitu kan. Nah, udah pokoknya mah apapun tiap hari gitu kan, afirmasi terus, lihat di YouTube live Mekah, oh gini ya orang-orang lagi di depan Ka'bah gitu kan. Oke. Saya ke masjid, azannya saya afirmasikan, wah ini azan Mekah nih gitu kan. Teman-teman cek tuh, download azan Mekah gitu kan, live Madinah seperti apa. Ya nggak tahu kenapa itu tuh jadi energi kita gitu. Ketika kita ketemu prospek, nggak tahu kenapa tuh mereka pada join, pada bergabung, pada beli produk dan lain sebagainya gitu. Ya bisa jadi itu tuh energi kita gitu. Energi positif kita ngalir ke mereka gitu. Bayang ya, nah alhamdulillah achieve, dan fotonya di belakangnya ada Ka'bah juga gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Yang pasti setelah kita benar-benar diikhtiarkan, ya tadi mestakum gitu, semesta alam mendukung ya. Nah ini teman-teman yang lucu ya, ketika di Spanyol tuh satu paket ya, Spanyol tuh satu paketnya 10 hari gitu ya. Jadi nilai tripnya 45 juta, tapi saya nggak bisa dicariin dalam bentuk uang. Ya harus pergi gitu kan sebelum pandemi. Nah, ya udah saya ngambil di Google, ada foto di Stadion Bernabeu karena saya Madridista gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pendukung Madrid ya, ada teman ya. Kalau buat pendukung Barcelona gitu ya nggak tahu ya, saya nggak komen. Ya, nah ini ada depan stadion sama depan ya ini ya, depan dalam stadionnya. Nah waktu itu perjalanan nggak ada di schedule kita gitu kan. Itu apa ya? Tidak ada kunjungan ke Bernabeu gitu, Stadion Madrid.
Tapi gara-gara travelnya cepet, artinya kita nggak lelet-lelet di hotelnya, kita on time, ada spare waktu 45 menit. Dan hotel kita yang di Madrid itu dekat ke Stadion Bernabeu kurang lebih 10 menit. Ya, alhasil ini direncanakan oleh travelnya. Ya udah kalau mau foto cuman setengah jam aja ke Stadion Bernabeu. Kebayang nggak? Dan itu tidak ada di schedule travelnya untuk ke stadion. Ya, karena apa ya tadi mungkin kekuatan Dreambooknya, waduh kapan lagi ke Stadion Bernabeu, kapan lagi gitu. Dan fotonya itu sama percis. Saya foto sama Shell-nya di depan stadionnya, saya masuk bisa ya tur stadion ya ke lapangannya. Dan yang paling asem gitu kan, di sini saya nggak nempel pertandingan Real Madrid-nya. Temen saya gitu kan dia nempel ya, nempel apa? Nempel nonton bareng langsung di Bernabeu. Benar kejadian. Madrid lawan Valencia, tuker pulangnya dituker ya sama extend dia 2 hari di Madrid tuh ya. Dia nggak pulang bareng rombongan tapi dia ditukar. Kok bisa? Ya nggak tahu gitu. Pas saya lihat Dreambook-nya, oh iya ya stadionnya kosong saya gitu kan, nggak ada penontonnya, bukan main bola tapi foto di stadionnya. Itulah kurang detail. Makanya harus spesifik teman-teman ya. Jadi kenapa sih harus spesifik ya? Saya ngalamin gitu kan. Dari asalnya ya seneng achieve gitu tapi kok saya pada jarak 1 hari lagi loh, sekarang pulang, sekarang ke stadion, besoknya harus check out hotel, langsung pergi ke Indonesia gitu. Nah, tapi pertandingan Madrid itu besoknya gitu. Nah, teman saya extend besoknya, dan tiketnya bisa ditukar jauh-jauh hari pas sebelum pergi ke Spanyol. Waduh, saya bilang tahu gitu, kenapa kamu nggak ngasih tahu? Nggak tahu kamu mau nonton Madrid katanya. Iya juga ya gitu. Karena pas saya cek jauh-jauh hari, Dreambook saya mah kosong di stadionnya. Oh ya udah berarti ya rezekinya foto doang lah gitu. Ya tapi lumayan gitu kan daripada belum pernah ke sini. Nah, kan sombongnya keluar gitu kan. Nah, kayak gitulah pokoknya seru-seruannya teman-teman. Jadi ya teman-teman tinggal ikutin aja apa kata mentornya gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa praktekkan. Ya, termasuk ini ya. Saya nggak bisa mobil, saya nggak bisa rumah aja masuk gang ya. Saya nggak punya garasi, tapi ya itu tadi saya nggak ngerti di luar negeri itu Jazz EX tapi di Indonesia Jazz RS gitu. Ya udah, saya kualifikasi, saya masuk nominasi 6 bulan berturut-turut 200 juta omset selama 6 bulan gitu kan. Alhamdulillah achieve ya, alhamdulillah achieve dari mobil ini gitu kan. Tapi ya ini karena saya yakin doang gitu kan 1 bulan mobilnya disimpan nggak saya jalanin karena saya nggak bisa nyetir ya. Itulah hal-hal konyolnya di situ ada juga. Jadi ya banyaklah macam-macam latar belakangnya kayak gitu. Ya teman-teman, ini salah satu testimoni ya. Jadi teman-teman silahkan yang tadi metode SMART-nya teman-teman coba dicek apa impiannya. Ini testimoni dari saya ya. Ini testimoni dari saya ya, apa yang saya lakukan itulah yang saya sudah hasilkan. Nah makanya di sini di breakdown ya, goals tuh jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau orang Sunda ibu-ibu tambahin 1 jangka dapur gitu ya, buat ke dapur gitu ya, operasional dan lain-lain ya. Nah ini teman-teman silahkan tadi ya, pertama teman-teman tulisin 100 ya, dari 100 itu dipecah ke 50, dari 50 pecah ke 25, biar apa? Biar kita kesaring mana impian mana keinginan. Dan udah dari 25 list itu teman-teman bisa cek mana jangka pendeknya, jangka menengahnya, mana jangka panjangnya. Siapa tahu sekarang tuh kita lagi ngejar di jangka panjang. Ya nggak ada masalah, tapi teman-teman hati-hati. Ibarat teman-teman naik tangga, fokus ke atasnya nanti jatuh. Ya, step by step aja dulu gitu. Saya pengen penghasilan 3 juta, 5 juta, 10 juta, pengen beli motor, pengen beli mobil, renovasi rumah terus gitu. Ya, nah coba di breakdown jangka pendek, jangka panjangnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman udah nulisin Dreambook dan segala macam, ini pesan saya ya, teman-teman cek ya, ada 5 poin. Pertama, karakter teman-teman tuh seperti apa sih gitu. Ya, karakter orangnya seperti apa sih gitu. Maksudnya karakter orangnya ya teman-teman, kalau misalkan ada tes di ISC gitu kan, sebagai penjual, teman-teman penjual seperti apa ya. Teman-teman harus tahu dulu ya karakter dirinya seperti apa. Kalau misalkan ilmu komunikasi ada 4 sifatnya, ada pragmatis, sanguin, koleris, melankolis. Ya, teman-teman pelajarin. Ya, kalau bisnis teman-teman hubungannya dengan manusia, ya teman-teman harus belajar dengan ilmu manusia juga, kayak gitu. Terus kebiasaan teman-teman seperti apa, gitu kan? Kebiasaan dalam hal belajar. Ya, teman-teman suka baca buku nggak, gitu? Wah, kalau saya mah
susah misalkan untuk belajar dari buku, saya sukanya video gitu. Ya nggak apa-apa, ya kenali dulu ya diri teman-teman. Saya kebiasaannya belajar dari video misalkan, atau saya belajarnya biasa dari buku biar fleksibel dibawa kemana-mana saya bisa baca. Kayak gitu. Saya biasa belajar di tempat yang sepi, nggak banyak kerumunan, nggak banyak orang, saya bisa lebih fokus mengerjakan sesuatu. Nah, itu mungkin kebiasaan teman-teman seperti itu. Terus keahlian teman-teman di bidang apa ahlinya? Saya sukanya copywriting, saya sukanya teknik closing gitu. Ya nggak apa-apa, pelajarin sampai teman-teman jadi ahli di sana gitu. Ya, jadi teman-teman bisa cek gitu kan, apa aja kebiasaan teman-teman, keahlian teman-teman, kelemahan teman-teman. Saya mah nggak suka ngomong kayak gini, saya sukanya di balik layar. Nah, berarti ilmu personal branding dan copywriting teman-teman ditingkatin tuh gitu. Ya minimal nggak harus muncul tiap hari. Terus siapa figur teman-teman buat menjadi sukses. Nah, jadi teman-teman kenali diri teman-teman tuh ya, biar apa? Biar gampang nanti teman-teman buat treatment-treatmentnya. Oke, ada waktu 10 menit lagi, Mas Tommy. Sudah selesai? 10 menit lagi ya? Materinya? 10 menit lagi ya? Oh ya. Atau berapa menit lagi? Atau ya moga mungkin 5 menit lagi, terus 5 menit sisanya buat tanya jawab lewat tanya. Oke, siap. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini udah di penghujung materi juga ya. Jadi teman-teman silahkan cek apa tujuan teman-teman ya. Apa ya keinginan teman-teman gitu. Karena banyak banget ya yang mesti teman-teman lakukan gitu ya, yang mesti teman-teman lakukan. Silahkan teman-teman lakukan gitu, jangan nunggu ya, jangan nunggu dream teman-teman bisa terwujud gitu ya. Teman-teman harus bisa ngejalanin semuanya kayak gitu. Ada suaranya, Mas Tommy? Ada suaranya, Mas. Nah, ini syarat terakhir. Jadi kenapa sih alasan saya gila-gilaan berjuang ya? Kenapa sih alasan saya ngotot banget gitu ya? Mungkin nggak harus seperti itu gitu ya. Saya pokoknya sikat bleh, hajar bleh gitu ya. Karena kita teman-teman berpacu dengan waktu teman-teman ya. Berpacu dengan waktu, berpacu dengan orang-orang yang kita cintai gitu ya. Kita nggak pernah tahu ya potensi kita ada di mana. Nah, makanya teman-teman cek dalam dirinya gitu. Teman-teman berjuang tuh buat apa? Buat keluarganya mungkin. Teman-teman berjuang gila-gilaan buat siapa? Siang malam teman-teman belajar buat apa gitu. Ya balik lagi itu tuh buat mereka gitu. Ya. Dan qadarullohnya ya. Ini slide-nya ada ya, Mas Tommy ya? Ada. Dan qadarullohnya ini ya harus positif juga. Nah ini teman-teman ya, jadi bukan saya mau maksud bersedih-sedihan enggak gitu kan, tapi yuk sama-sama kita belajar di 2 menit terakhir ini, kenapa sih teman-teman harus berjuang di bisnis gitu. Karena kita nggak lama ya, di dunia ini kita nggak lama gitu ya. Dan ya qadarullohnya ya, minggu kemarin ya, papa saya diambil ya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi papa saya meninggal dan saya nyesal nggak gitu ya. Saya nyesal nggak, dalam hati kecil saya mungkin ada penyesalan. Saya belum bisa ngebahagiain beliau gitu. Tapi satu sisi ya saya udah lakukan yang terbaik gitu. Saya bisa ngajak quality time di mana tempat beliau favoritnya gitu. Saya bisa ngajak makan gitu kan dengan hasil bisnis saya. Saya bisa ajak jalan-jalan gitu kan bersama mobil hasil bisnis saya gitu. Karena dulu jujur ya dendam saya tuh nggak enak ya kalau misalkan keluarga, kebetulan saya ya 4 orang di keluarga, saya yang bungsu, ada teteh saya, itu kemana-mana tuh naik motor dan susah gitu. Ya ketika kita pengen quality time, capek, hujan, panas segala macam ya. Dalam hati saya pengen gitu kayak orang lain gitu, kemana-mana bareng gitu. Nah ini yang mendasari saya kenapa sih saya harus mendapatkan reward itu gitu. Bukan sayanya yang memang duniawi, ngejar reward segala macam, enggak teman-teman. Tapi ada alasan di balik itu
ya. Ada orang-orang yang dicintai, ya, mereka menunggu kita gitu. Nah, bayangin ya teman-teman nanti bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa share ya orang-orangnya, teman-teman bisa. Suara saya hilang. Ada Mas Bam. Ada ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yuk sama-sama maksimalkan yang namanya waktu terus berjalan ya. Saya yakin, saya percaya teman-teman punya kekuatan buat wujudin itu. Tinggal teman-teman ya, teman-teman ya ambil keputusannya, teman-teman seriuskan. Nah, teman-teman investasikan waktu teman-teman buat belajar bisnis online ini ya lewat Billionaire Store, wasilahnya dibimbing sama Mas Tommy ya. Insya Allah ya dari sharing kita pada sore hari ini ya, ini akan menjadi testimoni ya. Ketika saya yang sekarang bicara, saya tunggu ya ke depannya ya 6 bulan, setahun ke depan ya. Teman-teman ngucapin terima kasih ya ke saya, ke Mas Tommy, makasih ya. Waktu itu hari Senin tanggal 28 Desember 2020 kita sharing bareng tentang Dream ya. Saya ngelakuin ya, saya praktekkan apa yang disampaikan di Dream Sharing itu ya, resolusi 2021. Alhamdulillah ya, teman-teman bisa cerita ini hasil saya dari bisnis berkat sharing kita pada sore hari ini. Ya, oke itu aja teman-teman, semoga bermanfaat sharing dari saya kembalikan lagi ke Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bam. Mas Bam ini boleh jadikan saya lagi kah? Screen. Oke, boleh, silakan. Oke. Teman-teman semua ini yang dirahmati Allah, teman-teman semua ini yang dirahmati Allah, teman-teman champions, siap, teman-teman berjuang langit. Itu ya sebagaimana dikatakan Mas Bam tadi, Loter Hijab, teman-teman berjuang langit. Itu ya sebagaimana maaf suara saya apakah mantul ini teman-teman? Sebagaimana dikatakan Mas Bam tadi, jelas ya. Oke, katakan Mas Bam Loter Hijab, sebagaimana dikatakan Mas Bam tadi, bahasanya apakah kalau kita untuk membangun rumah saja ya, kita butuh perencanaan gitu. Apalagi buat kehidupan kita. Untuk bangun rumah saja, benda mati saja, kita perlu perencanaan yang matang. Apalagi dengan hidup kita yang jauh lebih penting daripada itu gitu kan. Dan kita berjalan bertahun-tahun, maka jangan sampai kita menjadi bagian dari impian orang lain gitu. Tapi jadikanlah hidup kita itu ya sesuai dengan impian kita gitu. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa hal yang sebaiknya kita penuhi syarat-syarat ini dalam kaitannya membuat dream gitu, yang efektif. Saya izin share screen. Nah, ini udah muncul ya, Microsoft Word-nya ya, teman-teman ya. Nah, di antara hal yang bisa kita, syarat-syarat yang kita harus penuhi dalam membuat dream, di antaranya yang pertama adalah hendaknya dream ini kita buat 3 dimensi gitu. Ini. Jadi bagaimana bisa sebanyak mungkin melibatkan panca indera kalau bisa, ini yang paling penting ya. Penglihatan kita ya, usahakan mempunyai gambar. Kita ada gambar visualisasi kayak yang tadi diperlihatkan oleh Mas Bam. Bahkan fotonya Pak Jokowi itu kalau nggak salah di bagian kepalanya itu diganti fotonya Mas Bam kalau nggak salah waktu itu. Nah, kemudian visualisasi ini juga penting. Tadi kita melihat Mas Bam ya, bagaimana kerudung, baju, dan celana ibunya yang dipakai sama. Kemudian di stadion itu nggak ada penontonnya dan beliau juga terwujudnya nggak ada penonton gitu. Sama Masya Allah gitu. Semesta mendukungmu gitu kan. Kayak gimana kita memvisualisasikan ya itu yang akan terjadi. Kemudian dari pendengaran gitu, kalau kita mau ke Mekah yang sering-sering dengerin azan Mekah gitu kan, kita pura-pura, oh kita udah di Mekah gitu. Kemudian dari perasa gitu, gimana kalau misalkan kita pengen punya motor misalkan, atau pengen punya mobil, ya kita pegang lah benda itu gitu kan. Kemudian dari aromanya gitu, misalkan kita beli aroma misk gitu kan, ala-ala Mekah gitu, kalau kita pengen umrah atau haji. Kemudian syarat yang kedua adalah menggunakan kalimat seolah-olah sudah terjadi. Ini yang kedua. Bukan akan atau ingin. Tadi kita sudah memutarkan video Kang Dewa. Ini mohon maaf yang suaranya masih ada. Tolong di unmute dulu ya semuanya. Sorry. Ada suara masuk Kang. Dulu ya. Iya ada suara masuk. Oke sudah saya mute. Oke lanjut ya. Tadi kemudian menggunakan kalimat seolah-olah. Lalu lanjut ke
SMART prinsipnya. Nanti buat teman-teman yang belum paham apa itu prinsip SMART, nanti akan saya bagikan di grup ya. Dan kita bisa tanya jawab di grup, karena ini waktunya asar sudah mau tiba, nanti kita diskusi tanya jawab di grup saja. Kemudian yang keempat adalah berdampak, usahakan jangan hanya untuk diri kita sendiri teman-teman ya. Tapi pikirkan untuk kebermanfaatan yang lebih luas dalam artian untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan seterusnya. Luruskan, perbesar niat. Yang kelima, nah, dream kita ini masih koma gitu. Berikan alasan, berikan tambahan alasan. Kenapa kita harus mencapainya? Misalkan kita punya mobil, misalkan ya. Itu untuk apa gitu? Misalkan agar kalau ada tetangga yang sakit gitu kan, kita bisa nganterin ke rumah sakit. Atau kita bisa kalau ada ustadz yang mau ngisi pengajian, kita bisa jemput misalkan. Dan seterusnya. Kita perbesar niat kita. Yang keenam, tulislah pakai tulisan tangan. Ya. Jadi ini saya mau share screen lagi. Saya riset di Google, ternyata banyak orang yang membuat dream yang mereka berhasil ngasih tips ini ya. Nah, ini ada Mas Rangga di antaranya. Syaratnya tulisan tersebut harus tulisan tangan, bukan ketikan di komputer atau laptop ya. Karena nanti akan berpengaruh banget terhadap perasaan kita gitu. Usahakan dream itu yang buat kita sampai bergetar hatinya, dan bahkan kalau bisa tuh air mata kita tuh sampai pengen berderai gitu loh. Saking maunya gitu kita pengen mewujudkan hal itu. Oke, kemudian nanti setelah acara ini, saya akan bagikan beberapa tools atau alat yang bisa teman-teman isi ya. Di sini sudah saya buatkan. Nanti tinggal saya bagikan aja. Ada do dan don't apa yang harus kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan mulai hari ini. Kemudian nanti kolomnya bisa teman-teman isi, ikhtiar buminya apa, ikhtiar langitnya apa, ya. Target tahun 2021 dari 100 kita perkecil lagi jadi 50 kata Mas Bam tadi, kemudian sampai dengan mungkin 10 impian yang paling pengen kita wujudkan gitu. Bisa dari 2021 sampai ke jangka menengah dan jangka panjang, nanti teman-teman bisa tambahin. Dan itu mungkin nanti bisa saya bagikan. Karena waktunya sudah asar tiba ini sepertinya cukup ya. Jadi mungkin Mas Bam barangkali ada closing statement buat teman-teman sebelum kita tutup. Nanti diskusi di grup saja. Grup. Karena sudah asar. Suaranya kedengaran, Mas Bam? Aman Mas Bam, silakan. Cuman rada kemeresak sih. Suaranya jelas? Iya, silakan. Adakah suaranya? Ada suaranya Mas Bam. Ada ya? Ada. Oke, jadi buat teman-teman ya, pesan dari saya tinggal praktekkan aja. Teman-teman beruntung ada di grupnya Mas Tommy yang memang peduli banget ya sama grupnya. Jadi kita apresiasi buat Mas Tommy juga telah memfasilitasi kita semua di Zoom pada siang menuju sore hari ini. Dan mungkin nanti saya minta feedbacknya buat teman-teman, karena ini materi The Power of Dream ini biasanya saya bawakan di keluarga program. Nah, saya minta feedbacknya nanti saya titip ke Mas Tommy ya, buat teman-teman komen di Facebook saya. Jadi biar nanti saya tahu feedbacknya apa aja yang mesti nanti kita perbaiki sama-sama. Oke, itu aja teman-teman, selamat praktek aja. Oke, demikian teman-teman semuanya. Mohon maaf ini kita belum bisa buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini karena sudah waktunya adzan asar. Nah, silakan sekali lagi kalau ada diskusi atau pertanyaan. Tadi ada 2 pertanyaan kalau nggak salah dari siapa ya? Dari Mas Muhyi dan Mas Dehendri ya. Nanti kita bisa jawab di grup dan bisa ditanyakan ulang. Sekian, mari kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian kita tutup. Terima kasih Mas Bam sudah hadir pada kesempatan kali ini atas materinya. Dan makasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini untuk datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.